Oke, shalom, selamat malam teman-teman. Ya, shalom Pak, silakan. Ya, shalom malam Pak. Oke, shalom teman-teman semua. Selamat malam. Jumpa kembali dengan kita di Jum Sema Adonai. Malam hari ini atau sesi kali ini kita belajar satu topik yaitu Yesus Mesias yang datang dari Allah. Dia bukan Allah Bapa. Tertulis di dalam Lukas 9 ayat 20 dan Yohanes 6 ayat 68 sampai dengan 69. Itu ya. Kita baca dulu ayat firman Tuhan ini sebagai pendahuluan ya. Jawab Petrus, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus, Mesias dari Allah. Jadi ini pengakuan Petrus kepada Yesus. Dan Yesus sendiri mengkonfirmasi pengakuan ini bahwa dia adalah Mesias. Dan Petrus mengetahui, maka dikatakan, dan kami telah percaya, dan kami telah tahu bahwa engkau adalah yang kudus, Mesias dari Allah. Jadi jelas bahwa Yesus Mesias. Itu yang harus ditegaskan di sini. Oke, sekarang kita bicara dulu secara perkataannya apa itu pengertian Mesias itu ya. Supaya kita bisa memahami materi kita ini. Apa itu pengertian Mesias? Mesias artinya adalah ada gangguan, ya. Dalam perjanjian lama, istilah Mesias yang dipakai itu sebagai gelar resmi dari tokoh utama yang dinanti-nantikan orang Yahudi. Jadi Mesias itu sosok yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi. Di mana arti kata Mesias artinya yang diurapi, ini berasal dari kata masah atau mengurapi. Ini harus dipahami. Urapan dalam konsep perjanjian lama ini berhubungan dengan upacara pentahbisan dengan minyak, seorang yang menjalankan tanggung jawab dari suatu jabatan yang tinggi. Jadi di situ ada pentahbisan. Kalau kita menarik hal ini kepada Yesus, Yesus pun ada pentahbisan. Tanda petik, ya. Kenapa? Karena ketika Yesus dibaptis, baptisan itu sebagai titik awal di mana Yesus melakukan pelayanan. Bahkan di dalam peristiwa baptisan itulah Yesus dideklarasikan oleh Bapa melalui suara yang dari langit yang dikatakan apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ketika peristiwa transfigurasi dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi kata Mesias itu di sini ada yang mengurapi, ada yang diurapi. Itu udah pasti. Dalam ajaran Alkitab, Mesias adalah seorang tokoh pada masa depan yang akan datang sebagai wakil Tuhan, wakil Yahweh, untuk membawa keselamatan bagi umat manusia. Ini pemahamannya. Jadi Mesias itu dia datang membawa keselamatan yang dari Yahweh, yang dari Bapa. Jadi menegaskan kepada kita bahwa Allah juru selamat kita menyatakan keselamatan bagi kita melalui firman atau melalui Mesiasnya. Itu yang harus dipahami. Contoh kita lihat kejadian 3:15 ini berbicara tentang Mesias yang disebut dengan keturunan perempuan. Kejadian 12 ayat 2 itu berbicara Mesias, keturunan Abraham yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa.
kemudian lanjut kepada Ishak Yakub yang diteruskan dengan Yehuda. Jadi kalau kita mempelajari Alkitab, memang bicara tentang Mesias, itu menjadi pusat pengharapan umat perjanjian lama. Dan karena apa? Karena Mesias itu dinanti-nantikan. Dan janji Mesias itu sudah ada sejak Kejadian 3:15, yaitu seorang keturunan Hawa atau keturunan wanita yang meremukkan kepala ular. Artinya apa? Yang membebaskan manusia dari cengkeraman iblis, yang membebaskan manusia dari cengkeraman maut, yang membebaskan manusia dari kehinaan tubuh karena dosa. Semua di situ ya. Memahami Yesus adalah Mesias, maka harus memahami arti kata Mesias, yaitu yang diurapi. Jadi kalau orang menolak Yesus sebagai Mesias, maka jelas itu bukan Kristen. Tetapi kalau orang menerima Yesus sebagai Mesias, tetapi tidak mengakui Yesus sebagai Raja, Imam, dan Nabi, maka itu pengertian yang keliru. Sebab arti Mesias itu artinya yang diurapi, di mana yang diurapi itu menuju kepada 3 jabatan. Jabatan apa? Raja, Imam, dan Nabi. Atau tokoh yang dipilih, atau tokoh yang diutus, dan ditetapkan oleh Yahweh Allah Bapa itu sendiri. Ini yang harus tegas dipahami oleh orang Kristen. Bahwa Mesias itu artinya di sini yang diurapi. Dan itu dalam konteks perjanjian lama ada 3 jabatan yang diurapi, yaitu Raja. Berarti ketika kita mengatakan Yesus adalah Mesias, maka kita harus mengakui Yesus adalah Raja. Namun orang bertanya-tanya, di manakah kerajaan Yesus? Yesus mengatakan kerajaanku bukan dari dunia, tapi kerajaanku dari Bapa, dari surga. Artinya apa? Kerajaan Yesus adalah kerajaan surga. Dasar hukumnya adalah kerajaan surga. Nilai hukumnya adalah kerajaan surga. Maka sekarang semua orang Kristen sejati mengakui Yesus Raja dalam hidupnya. Sampai kelak Yesus datang menyatakan kerajaan surga atau kerajaan langit yang baru dan bumi yang baru. Baru kalau berbicara Yesus Mesias, berarti harus menerima Yesus sebagai imam. Harus menerima Yesus sebagai imam. Imam apa? Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, imam itu bukan pemimpin sholat, bukan. Bukan pemimpin doa, bukan. Imam itu adalah pribadi yang menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Itu namanya imam. Pribadi yang menjadi pengantara, pendamai antara manusia dengan Allah. Dalam Perjanjian Lama, ketika bangsa Israel menghampiri Allah, maka seorang imam datang menghadap Allah dengan membawa korban. Dan tugas keimamatan dalam Perjanjian Lama telah sempurnalah di dalam Yesus dengan segala ajaran dan karyanya. Itu jelas. Kemudian berbicara Mesias, itu berbicara yang diurapi artinya seorang nabi. Apa bedanya imam dengan nabi? Kalau nabi, pengantara manusia berdosa kepada Allah supaya melalui dirinya, manusia didamaikan, didekatkan, dipersekutukan dengan Allah. Tapi kalau nabi itu berbicara tentang pengantara Allah kepada manusia. Allah mengutus nabi itu untuk menyampaikan kehendaknya, untuk menyampaikan perintahnya, untuk menyampaikan peringatan, teguran, bahkan janji-janji berkat. Jadi ketika kita mengatakan Yesus adalah Mesias, maka kita harus mengakui dia Raja. Dia adalah imam, dia adalah nabi. Bahkan Yesus Raja yang berkuasa di bumi di surga. Imam yang kekal. Karena Yesus naik ke surga menjadi pengantara antara kita. Nanti di materi-materi berikut kita akan berbicara tentang Yesus yang membesar. Ya, Nabi saya sudah jelaskan tadi. Jadi ini yang harus dipahami. Dalam bahasa Yunani kata Mesias diterjemahkan dengan kata Kristos. Kristos itu sebagai kata dasar sebutan Kristus yang menjadi salah satu gelar Yesus di antara beberapa gelar Yesus. Karena di dalam Alkitab ada banyak gelar Yesus.
Ada banyak gelar Yesus dalam Alkitab ya. Yesus anak Allah, Yesus anak manusia, Yesus hamba Allah, Yesus utusan Allah, Yesus Mesias, Yesus Raja, Yesus Imam, Yesus Gembala, dan banyak lagi di situ ya. Dalam bahasa Yunani, kata Mesias diterjemahkan dengan kata Kristos sebagai dasar kata sebutan Kristus yang menjadi salah satu gelar Yesus di antara beberapa gelar Yesus. Ini harus diperhatikan ya. Mesias itu datang sebagai wakil Tuhan untuk membawa keselamatan bagi umat manusia. Jadi Mesias itu bukan hanya untuk umat manusia, tetapi bukan hanya untuk Bani Israel, tapi untuk semua umat manusia, itu maksud saya. Dan dikatakan di dalam Alkitab, Mesias itu berasal dari bangsa Israel untuk bangsa-bangsa di dunia. Jadi memang keselamatan atau Mesias datang dari Israel untuk bangsa-bangsa di dunia ini. Jadi Mesias bukan hanya untuk Israel. Kemudian kita lihat ya. Dalam Kejadian 3:15, keturunan Hawa merumukkan kepala ular, iblis. Inilah janji Mesias. Kejadian 12 ayat 3, 22-17, olehmu, oleh keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini yang disebut dengan janji Mesias. Oke, jadi itu Mesias ya. Mari kita melihat. Jadi kata Mesias dalam bahasa Ibrani ini, seperti tadi saya katakan itu adalah Mesiah, Yunani Kristos. Kata kerja kiro, mengurapi, menuju kepada Raja, Imam dan Nabi. Jadi, Mesias dalam perjanjian baru adalah Yesus dari Nazaret, yang pada baptisan diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Kisah Rasul 10:38. Ini perlu dipahami. Mari kita melihat tentang Yesus sebagai Mesias. Artinya Yesus sebagai imam besar, sebagai imam. Nanti di sesi berikut akan saya bicara tentang Yesus imam besar secara khusus ya. Yesus sebagai imam, Kohen, adalah istilah dalam PL yang berarti imam, yaitu seorang yang memegang jabatan yang mulia dan penuh tanggung jawab dan mempunyai otoritas atas orang lain. Ada imam yang namanya imam besar, ya. Ini imam. Ini imam besar. Imam besar itu mempersembahkan korban di sini. Hanya dia. Kalau imam-imam bisa ke sini, bisa mengatur di sini, dan termasuk di sini. Semua suku Lewi di sini bisa. Imam-imam di sini. Imam besar baru di ruangan suci tabut perjanjian, dan itu hanya 1 kali 1 tahun. Berdasarkan Ibrani pasal 5 ayat 1-4, imam adalah pilihan di antara orang untuk menjadi wakil manusia. Ia dipilih oleh Tuhan dan ditetapkan untuk bertugas dalam hubungan manusia dengan Allah. Jadi urusan mereka ini adalah bagaimana manusia dihubungkan, dipersatukan, dipersekutukan dengan Allah melalui pelayanan di dalam tabernakel yang melakukan berbagai bentuk korban. Ada korban bakaran, baru yang puncaknya adalah korban yang dipercikkan darah di atas tabut perjanjian. Itu jelas. Tuhan Yesus sendiri memahami dirinya dan tugasnya sebagai imam. Hal ini dimengerti dengan penggunaan istilah persembahan dan hamba yang menderita dalam Markus 10 ayat 45. Jadi Yesus tahu bahwa dia datang sebagai imam. Makanya Yesus menjadi pelayan atau melayani, menaati Allah secara sempurna. Itu yang harus kita pahami di sini. Ya. Markus pasal 10 ya. Saya coba baca ayat 45. Dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi
tebusan bagi banyak orang. Di sini dikatakan melayani, bukan dilayani, bahkan memberikan nyawanya, darahnya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus tahu dia hadir sebagai imam, maka dia melayani, melaksanakan tugas keimamatan itu secara tuntas. Imam-imam di dalam perjanjian lama ketika mereka mempersembahkan kurban atau memercikkan persembahkan kurban di mezbah kurban bakaran dan memercikkan darah di atas tabut perjanjian, maka mereka lakukan dengan darah hewan. Tetapi Yesus sebagai imam besar tidak melakukan dengan cara seperti itu, karena dia menggenapi dan menyempurnakan, tetapi dia melalui darahnya sendiri yang tercurah pada peristiwa penyaliban. Jadi tugas keimaman meliputi seluruh karya Kristus dalam menyelamatkan manusia secara khusus melalui kematiannya sebagai kurban yang sempurna di atas kayu salib. Jadi kalau orang mengatakan Yesus anak Allah, yang pertama dia harus mengakui Yesus imam besar. Imam besar itu artinya perantara, wakil manusia kepada Allah di dalam dirinya, melalui dirinya, manusia dipersekutukan dengan Allah. Maka kalau Yesus adalah imam besar, berarti tidak tepat dikatakan lagi Yesus Allah Bapa. Kalau dia Allah Bapa, bagaimana dia pengantara kepada Allah Bapa? Itu kalimat yang sangat rancu dan tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Mari kita melihat tentang keimamatan dan hukum kurban. Ibadah dengan cara mempersembahkan kurban telah dipraktekkan sejak zaman Adam. Kejadian 3:21. Bahkan di zaman Adam Allah sendiri yang melakukan. Hal itu terlihat dari peristiwa bagaimana Adam dan Hawa diberikan pakaian dari kulit binatang. Artinya ada kurban. Kemudian Habil, Kejadian 4:4, di mana Habil di dalam membangun persekutuan dengan Allah dengan adanya kurban. Nuh juga melakukan hal yang sama. Di zaman Abraham juga. Bahkan di zaman Abraham ketika dia hendak mempersembahkan Ishak anaknya, tidak jadi. Kenapa? Karena Allah mencegah. Sudah melihat ketaatan Abraham, di mana Abraham hendak mempersembahkan anaknya, tetapi tidak jadi. Dan kemudian Allah menggantikan Ishak dengan seekor binatang domba. Artinya ada kurban. Kemudian Yakub juga demikian. Jadi ibadah dengan mempersembahkan kurban menjadi lebih jelas di zaman Musa, di mana ketetapan kurban diatur secara terperinci sebagaimana tertulis dalam kitab Imamat, yaitu Imamat. Di dalam kitab Imamat kita bisa melihat ada 5 jenis kurban yang harus dipersembahkan oleh seorang imam di tabernakel, yaitu korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapusan dosa, dan korban penebusan salah. Seluruh korban persembahan yang dipersembahkan oleh para imam besar di tabernakel, yang dilakukan oleh para imam besar ini, yaitu Harun dan keturunannya. Mereka yang melakukan itu. Seluruh tatanan ibadah korban tersebut itu digenapi dan disempurnakan dalam kehadiran dan karya Yesus Kristus. Ketika orang mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, maka haruslah dipastikan orang itu mengakui keimamatan Yesus. Artinya dia imam besar. Tentu imam besar tidak bisa dikatakan Allah Bapa. Sebab seorang imam besar, dia menjadi pengantara manusia kepada Allah Bapa, bukan kepada dirinya, tetapi kepada Allah Bapa. Itu yang harus dipahami. Kemudian mari kita melihat tentang kurban-kurban di dalam tabernakel. Ada kurban bakaran, yaitu menunjuk kepada pengabdian yang sempurna kepada Allah. Yesus mengabdi secara sempurna kepada Allah. Kurban sajian, Imamat 2, artinya dia mempunyai karakter yang sempurna, sebuah persembahan yang harum bagi Allah. Korban keselamatan, Imamat pasal 3, artinya dia membawa pendamaian antara Allah dan manusia, antara bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi makna korban Yesus itu jelas sekali. Jadi kemesiasan Yesus itu berbicara bahwa dia mendamaikan manusia dengan Allah
bahwa dia menjadi imam besar agung. Korban penghapus dosa dijadikan orang berdosa bagi kita di atas salib. Dia dijadikan orang berdosa bagi kita di atas kayu salib. Sebenarnya kita yang berdosa, tetapi dia menanggung, memikul semua kutuk dosa itu pada dirinya supaya kita dibebaskan. Itu namanya korban penghapus dosa. Kemudian korban penebus salah, dia menanggung utang bagi dosa-dosa kita dan melunasinya. Harusnya kita yang harus menanggung, tetapi dia menanggung itu, dia melunaskan, dia menuntaskan, dia memulihkan segala dampak dari keberdosaan atau hakikat dosa pada manusia di dalam Yesus Kristus. Jadi ini berbicara tentang keimamatan. Ketika orang mengatakan Yesus Mesias, maka dia harus mengerti tentang keimamatan. Lewi yang disempurnakan oleh Yesus sebagai imam besar agung berdasarkan perjanjian Melkisedek. Oke? Itu yang harus dipahami. Makanya sangat sayang kalau orang nggak mengerti keimamatan. Maka dia nanti tidak bisa menjelaskan Alkitab. Baru kemudian Yesus sebagai nabi, itu artinya Mesias. Artinya penggenapan dan puncak nabi PL, yaitu di dalam diri Tuhan Yesus saja. Ulangan 6 ayat 15. Segala tugas nabi dirangkum dan dipenuhi di dalam pribadi Yesus secara sempurna. Kenapa? Sebab Tuhan Yesus tidak hanya memberitakan kebenaran, tetapi ia sendiri adalah kebenaran itu sendiri. Ada banyak orang mengklaim pemberita kebenaran, tapi dirinya tidak benar. Tetapi Yesus pemberita kebenaran yang dibuktikan dengan pribadinya yang benar tak berdosa. Jadi pemberitaannya sempurna, hidupnya sempurna. Dengan demikian dialah teladan kita. Dialah yang harus menjadi patokan dalam seluruh pengajaran-pengajaran kita. Yesus tidak hanya memberitakan firman Allah, tetapi dia sendiri adalah firman yang sejak semula ada bersama-sama dengan Allah Bapa di dalam diri Bapa itu, dan dia mengambil kodrat manusia. Jadi, ketika kita mengatakan Yesus Mesias, kita harus mengakui dia adalah nabi. Nabi yang sempurna, yang kegenapan dari seluruh janji-janji keselamatan Mesias dalam perjanjian lama, bahkan seluruh kenabian-kenabian yang ada dalam perjanjian lama, telah tersempurnakan dan tergenapi di dalam Yesus. Karena itu, maka siapapun dia, sekalipun disebut dia seorang nabi, ketika kenabian dan pengajaran kenabian dan kehidupan kenabian nabi itu tidak sejalan atau bertentangan dengan Yesus Kristus, maka tidak ada kata yang bisa dikatakan lagi. Itu nabi palsu. Itu nabi rong, orang Batak bilang ya. Jadi di sini Yesus sebagai nabi itu arti Mesias. Melalui Alkitab, ya, di dalam Alkitab, melalui Alkitab, iman Kristen telah mengenal nabi mulai dari Nuh. Di dalam 2 Petrus 2:5, Nabi Musa, kitab Taurat, sampai dengan datangnya Yohanes Pembaptis. Dikatakan bahwa Yohanes ini merupakan seorang nabi penutup perjanjian lama dan sekaligus pemuka jalan datangnya Yesus untuk menggenapi dan menyempurnakan seluruh ajaran dan nubuatan para nabi di dalam perjanjian lama tentang Yesus. Oke, kita melihat. Oke, kalau berbicara tentang nabi, ini pengertiannya ya, seorang manusia yang memperoleh wahyu dari Tuhan tentang misinya bagi manusia dan dunia. Nabi itu udah pernah kita bahas, pemimpin umat yang dipanggil Allah untuk memperingatkan agar tidak menyimpang dari perintah Allah. Seorang nabi orang yang meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang jauh ke depan. Seorang nabi diberikan Allah kuasa untuk mengadakan mujizat dan tanda-tanda heran. Semua kriteria nabi, pengertian nabi ini terpenuhi pada pribadi Yesus Kristus. Saya ulangi ya, ini sudah disampaikan. Seorang manusia yang memperoleh wahyu dari Tuhan tentang misinya. Yesus manusia sempurna, tidak berdosa. Terpenuhi. Yesus mengajarkan pesan surgawi. Maka Yesus katakan, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dia yang telah mengutus aku. Dia juga mengatakan bahwa ia berbicara tentang hal-hal
sebagaimana diajarkan oleh Allah Bapa kepadanya. Maka dikatakan segala firman yang kau sampaikan kepadaku, kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan bahwa mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Jelas. Dengan demikian Yesus jelas memenuhi peran Nabi sebagaimana dia adalah juru bicara Allah. Allah sendiri mengakui dengan sebuah deklarasi bahwa Allah berkenan kepada Yesus sebagai anaknya yang dia kasihi. Dan tentu Yesus melampaui para nabi yang sebelumnya, bahkan yang sesudahnya. Kenapa? Karena puncak dari karya Allah, kehendak Allah dinyatakan bagi manusia ada pada pribadi Kristus Yesus. Kemudian, pemimpin umat yang dipanggil Allah memperingatkan mereka agar tidak menyimpang dari perintah-perintah Allah. Kita melihat ajaran Yesus sempurna untuk etika dan moral sampai detik ini dan sampai selamanya. Tidak akan ada ajaran yang bisa dibandingkan atau disandingkan dengan ajaran Yesus. Sungguh sangat mulia ajaran Yesus itu. Dan itu dibuktikan dengan hidupnya juga. Salah satu ajaran Yesus tentang etika dan moral yang sempurna dapat dilihat dalam Matius 5-7 yang dikenal dengan khotbah di bukit. Namun seluruh catatan para rasul tentang Yesus dalam kitab Injil sangat luar biasa, mengagumkan. Jadi kenabian Yesus tidak bisa dipisahkan dari dia sebagai Mesias, ya. Kemudian yang ketiga saya cepatkan karena pernah dibahas. Sebagai orang yang meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang jauh ke depan, Yesus melakukan hal ini. Yesus bernubuat masa depan ketika dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem untuk menanggung banyak penderitaan dari pihak tua, imam kepala ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Kemudian Yesus juga menubuatkan bahwa tak lama setelah kematiannya para murid akan menerima kuasa Roh Kudus akan turun atas mereka, dan itu digenapi peristiwa Pentakosta. Yesus juga mengajarkan berbagai nubuat yang terjadi menjelang akhir zaman. Hal ini terlihat dalam kitab Matius pasal 24-25. Sangat banyak berbicara tentang kehidupan di akhir zaman. Jadi Yesus itu ketika kita katakan Mesias, jangan sangkali bahwa dia adalah nabi. Tetapi dia bukan nabi rong. Dia nabi yang sempurna. Nabi yang adalah inkarnasi firman Allah. Itu jabatannya. Seorang nabi diberikan Allah kuasa mengadakan mujizat dan tanda-tanda yang menjalankan tugas dan amanat yang diberikan Allah kepada mereka. Luar biasa. Dalam 4 kitab Injil ternyata Yesus melakukan banyak mujizat menyembuhkan. Penulis Injil Yohanes bahkan mengatakan kalau semua dituliskan, tidak cukup dunia untuk memuat, saking banyaknya. Ya, Yohanes 21-25 masih banyak hal yang diperbuat Yesus. Jadi Yesus itu penuh dengan mujizat. Selain dia punya etika dan moral hidup yang sempurna, ajaran etika dan moral sempurna, mujizatnya juga sempurna, segala-galanya sempurna. Maka kita bersyukur punya Yesus Kristus, ya. Jadi jabatan nabi digunakan apa? Jabatan nabi sering kali digunakan di dalam Injil ketika orang sedang berbicara tentang Yesus. Contoh di sini, ya. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Kemudian seorang nabi telah muncul di tengah-tengah kita. Dikatakan orang banyak, ya. Bahkan dikatakan Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau oleh seorang nabi. Kemudian seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Jadi dari sini kita melihat terkonfirmasi kenabian Yesus. Dan kenabian Yesus tidak bisa dipisahkan dari hakikatnya sebagai Mesias. Yohanes penutup para nabi dan orang nabi yang sangat besar, namun Yesus lebih besar daripadanya. Nubuat kenabian Yesus dalam perjanjian lama itu bisa kita lihat, ya. Allah memberitahukan Musa bahwa suatu hari ia akan mengutus seorang nabi kepada Israel yang harus didengarkan. Ulangan 18 ayat 18. Yesus juga adalah nabi yang menggenapi nubuatan tersebut, Kisah Rasul pasal 3:22, 7:37. Kemudian Yesus menggenapi dan menyempurnakan kenabian dalam seluruh kitab Taurat. Ibrani 1 ayat 1-4 dan Matius 5 ayat 17, ya. Sekarang saya tutup. Jadi Yesus diakui oleh Alkitab dan gereja memiliki jabatan dan tugas sebagai seorang nabi. Namun kenabian Yesus unggul atas semua para nabi sebab Yesus menggenapi dan menyempurnakan
apa yang sudah disampaikan diajarkan oleh para nabi. Kesempurnaan kenabian Yesus terletak pada beberapa hal. Dia datang dari surga, dia sempurna tak berdosa dan berkuasa mengampuni dosa. Ia punya etika dan moral yang sempurna, ajaran etika dan moral sempurna, penuh mujizat, baik dalam masa pelayanannya, kematiannya, kebangkitan dan kemuliaannya naik ke surga. Itu membuktikan bahwa Yesus Mesias, dia Raja, dia Imam, dan dia Nabi. Sekarang kita bicara Yesus sebagai Raja. Jabatan sebagai Raja tidak dapat dipisahkan dengan jabatan Yesus sebagai Nabi dan Imam. Ini harus dicatat. Pada waktu ia mengorbankan dirinya sebagai kurban imam, pada saat yang sama juga, ia diolok-olok sebagai Raja. Dalam perjanjian baru dilaporkan tentang janji malaikat kepada Maria tentang Yesus bahwa ia akan menjadi Raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Jadi jabatan Tuhan Yesus sebagai Raja adalah Raja rohani dan pemerintahannya adalah rohani atas umatnya. Jadi pemerintahan Yesus itu bukan karangan dan buatan manusia tapi sumber rohani. Dasar pemerintahannya adalah kebenaran, keadilan, hikmat, kesucian, dan anugerah, kasih setia. Peran Tuhan Yesus sebagai Raja secara nyata yaitu dihubungkan dengan salib. Karena di atas kayu salib Yesus menaklukkan segala kekuasaan dunia. Dan kebangkitannya memastikan kemenangannya sebagai Raja. Kekuasaannya mencakup seluruh bumi dan surga. Jadi Yesus Raja. Bukan seperti raja-raja itu. Tapi Yesus kerajaannya kerajaan surga. Nilai kerajaannya kerajaan surga. Oke ya, kita lihat. Wahyu 19 ayat 11-16 katakan. Lalu aku melihat dari surga, terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis satu nama yang tidak diketahui seorang, kecuali ia sendiri, dan ia memakai jubah yang telah dicelupkan darah, dan namanya ialah Firman Allah. Perhatikan, dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilang anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa, yang pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ini jelas berbicara Yesus sebagai Mesias. Jadi siapa Yesus? Iman Kristen tentang Yesus Kristus, janji Allah tentang kedatangan Mesias digenapi dalam kehadiran Yesus. Sedikitnya ada 42 janji Tuhan akan kedatangan Mesias di dalam perjanjian lama. Mulai kelahiran, pelayanan hidupnya, kematian, kebangkitan, kemuliaan, sifat kuasanya, dan karakternya. Itu menunjukkan siapa Yesus sebagai Mesias. Oke, ini ada data-data tentang Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Mesias dilahirkan wanita, di Kejadian 3:15, digenapi di Matius 1:20, Galatia 4:44. Mesias akan dilahirkan di Bethlehem, ditulis dalam Mika 5:1, digenapi Matius 2:1, Lukas 2-4-6. Kemudian Mesias akan datang dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Semua data-datanya ada. Mesias akan datang dari suku Yehuda. Mesias merupakan ahli waris tahta Raja Daud. Tahta Mesias akan diurapi dan kekal. Ya. Jadi Mesias merupakan ahli waris. Mesias datang dari suku Yehuda. Kalau ada orang ngaku bahwa Mesias datang dari tempat lain, itu udah nggak beres tuh, ya. Mesias akan disebut Immanuel. Mesias akan tinggal sementara di Mesir. Pembunuhan anak-anak terjadi ketika kota kelahiran Mesias. Seorang utusan akan mempersiapkan jalan bagi Mesias. Mesias akan ditolak oleh umatnya sendiri. Mesias merupakan seorang nabi. Mesias akan didahului oleh Elia. Mesias akan dinyatakan sebagai anak Allah. Semua ini berbicara tentang kemesiasan. Jadi kemesiasan Yesus tidak bisa dipisahkan. Dia adalah Raja, Imam, dan Nabi. Itu intinya. Jadi kalau orang mengatakan Yesus Mesias, yes. Kenapa?
karena dia raja, imam, dan nabi. Oke ya, ini banyak data-datanya, saya tunjukkan aja. Teman-teman bisa nanti baca sendiri ya. Ada 38 sampai dengan 42 ini ya. Semua ini berbicara tentang Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Jadi berdasarkan data tersebut, sangat jelas terbukti bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan untuk menyelamatkan. Olehnya manusia memiliki hidup dalam kerajaan surga. Sampai di sini kembali kepada moderator. Monggo. Dan sekarang kita masuk ke diskusi atau tanya jawab. Sebelumnya saya persilakan untuk resen terlebih dahulu ya. Ya, silakan siapa yang mau? Oh iya, silakan Bapak Edi. Shalom Pak Edi. Shalom. Ya, suaranya ini kecil Pak. Oke, ini sudah jelas suaranya. Ya, jelas. Silakan Pak. Ya, tadi saya lihat presentasi PPT-nya itu lengkap sekali ya, data-data nubuatan para nabi kemudian digenapi di Perjanjian Baru. Yang saya tanyakan itu orang-orang Yahudi kan sampai sekarang ada yang menolak gitu. Jadi dianggap Mesias itu belum datang. Nah, kalau bisa mungkin ada penjelasan mengapa mereka sudah ada penggenapan di Perjanjian Baru, tapi mereka tetap menolak. Mungkin ada alasan-alasan tertentu gitu, Pak. Ya, terima kasih. Oke ya, saya kasih data sedikit ini. Oke, jadi kedatangan Mesias itu kan ada dua ya. Kedatangan yang pertama berbicara tentang penebusan dan penyelamatan. Tetapi kedatangan Mesias yang kedua itu ada namanya kerajaan rangkap ganda, yaitu kerajaan surga dan pemulihan semesta. Kenapa orang Yahudi tidak menerima kedatangan Mesias yang pertama? Karena itu tadi pertanyaan Bapak ini. Karena pemahaman orang Yahudi itu ada di sini. Kenapa bisa begitu? Karena orang Yahudi tidak memahami kitab perjanjian lama secara baik. Contoh ya, contoh besar Yesaya 53. Yesaya 53 itu tidak diterima orang Yahudi rata-rata. Di situ. Itu alasannya mengapa mereka tidak menerima kedatangan pertama. Padahal kedatangan pertama itu untuk penebusan dan penyelamatan. Ini dia. Kedatangan kedua baru kerajaan rangka ganda, yaitu kerajaan surga dan kerajaan pemulihan semesta. Makanya nanti ada langit yang baru dan bumi yang baru. Inilah yang diharapkan Yahudi sampai sekarang ini. Rata-rata Yahudi ya. Bukan ini. Ini mereka tolak. Jadi konsep mereka di sini. Kenapa? Karena mereka menolak Yesaya 53 contoh ya. Mesias yang menderita. Itu. Baru kalian. Kedatangan Raja Mesias. Kedatangan yang pertama kan jelas. Penebusan dan keselamatan. Maka dikatakan Yohanes 3, 16, 17. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menyelamatkannya oleh dia. Ini kedatangannya, menyelamatkannya oleh dia. Kemudian Yohanes 6 ayat 39. Supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Kata pada akhir zaman di sini menegaskan bahwa kedatangan Yesus itu pertama belum selesai karya seluruhnya ya. Kenapa? Karena kedatangan pertama masih bicara penebusan keselamatan. Nah itu. Kemudian Galatia 4 ayat 5, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Jadi ini dulu yang kerjakan. Kemudian Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 9, Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. 1 Yohanes 4 ayat 9, Allah telah mengasihi kita yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4, 14,
Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Jadi penebusan dan keselamatan itu menjadi pekerjaan Yesus kedatangan yang pertama. Namun bagaimana dengan kedatangan kedua? Ini dia. Kedatangan kedua saya sebut dengan program kerajaan rangkap ganda. Kenapa rangkap ganda di sini? Karena yang pertama itu kerajaan surga. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Perhatikan di sini. Jadi pergi dulu, kemudian menyediakan tempat, datang kembali. Nah ini, datang kembali. Dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Perhatikan ini. Ini terjadi di kedatangan kedua. Kedatangan kedua ini kita tidak tahu kapan datangnya, tapi pasti dia datang. Ini yang akan dipulihkan, pemulihan kerajaan surga, kemudian pemulihan semesta. Yesaya 65 ayat 17, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak ada dilihat lagi dan tidak akan timbul di dalam hati. 2 Petrus 3, 12, 16. Pada hari itu langit akan binasa dan api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Jadi mengapa orang Yahudi tidak menerima kedatangan Yesus yang pertama? Yahudi sekarang ya, karena cara pandang mereka masih fokus kepada kedatangan Yesus kedua, pemulihan, yaitu ada kerajaan surga dan pemulihan semesta. Sementara Yesus itu punya dua tahap kedatangan. Ketahapan pertama yaitu penebusan dan keselamatan. Tahap kedua, kedatangan kedua, program kerajaan rangkap ganda. Nah itu Pak. Jadi cara pandang Kristen terhadap Yesus Kristus itu ya ini. Yesus Mesias yang ilahi, percaya dan menerima karya Yesus pada kedatangan yang pertama, yaitu penebusan. Yesus menebus dan memerdekakan manusia dari kutuk dosa. Yesus memberikan ajaran etika dan moral, sosial, politik yang sempurna. Kemudian Yesus menyatakan kuasanya melalui mujizat. Yesus datang mengajarkan tentang akhir zaman dan hidup kekal dan kerajaan surga. Kemudian Yesus memberikan amanat untuk beritakan Injil. Ini kedatangan yang pertama. Kedatangan yang kedua itu menantikan kedatangan kedua, di mana Yesus menjadi Raja segala raja, Hakim yang adil. Jadi orang Yahudi pengharapannya hanya di sini. Mereka langsung lompat. Yang pertama ini tidak. Kenapa? Karena mereka tidak tunduk kepada kitab suci, bahwa harus ada Mesias yang menderita. Nah, itu penjelasan saya, Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak penjelasannya. Tuhan berkati. Iya. Masih ada lagi Pak atau sudah? Oh, mungkin sudah ya. Baik. Mungkin masih ada yang mau bertanya, silakan. Jangan lupa resend terlebih dahulu. Karena pada malam hari ini luar biasa ya pembelajaran kita tentang Yesus adalah Mesias. Ya, ini Bu Alin, silakan. Iya, shalom, malam Pak Erben. Shalom. Iya. Eh, Padahal kan kedatangan Yesus yang pertama karya penyelamatan dia itu kan sebenarnya iman dasar dari Kristen kita ya Pak ya. Jadi kalau orang Yahudi itu tidak mau menerima itu ya apa tidak benar ya Pak Erben, benar nggak? Itu kan iman dasar dari orang Kristen ya Pak, bahwa percaya pada Yesus sebagai juru selamat, benar nggak Pak Erben? Iya. Benar kan? Kristen percaya Yesus juru selamat. Jadi Oh kalau mereka ditanya percaya Pak. orang Yahudi itu percaya, cuma bedanya mereka menantikan kedatangan kedua. Mereka tidak menerima kedatangan Hmm. pertama. Yahudi sekarang ya, kalau Yahudi di zaman Yesus kan banyak Kristen. Banyak murid-murid Yesus kan Kristen semua, Yahudi kan. Bahkan tahun 300 Timur Tengah itu mayoritas Kristen. Tahun 300. Baik Yahudi yang diaspora banyak Kristen.
Cuma Yahudi sekarang itu kan terbentuk 1948 ya. Yahudi yang sekarang itu, negara Yahudi itu terbentuk kembali 1948. Masih lebih tua Indonesia. 48 atau 46? Oh, berarti mereka percaya Yesus Juru Selamat, tapi nggak percaya karya penyelamatannya itu ya, Pak Herbert? Bukan. Maksudnya. Kalau orang Yahudi kan kita bicara Mesias. Mesias yang dinantikan oleh orang Yahudi itu Mesias yang seperti Raja Daud, yang penuh kemenangan, tidak pernah kalah, sehingga Israel itu menjadi penguasa. Padahal di dalam Alkitab Oh, kedatangan Yesus itu dibagi dua. Kedatangan pertama penebusan keselamatan, kedatangan kedua baru kerajaan. Itu mereka hanya memahami kedatangan Yesus sebagai raja. Mereka tidak menerima kedatangan Yesus sebagai penebus. Nah, di situ kesegagalan oh orang Yahudi. begitu. Iya, 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 paham Pak Erben. Iya, berarti mereka nggak mau mengakui ya Pak. Berarti kedatangan Yesus pertama hanya mau iya. menerimanya kedatangan Mereka Yesus hanya yang mau kedua ya. kedatangan kedua yang Oh, penuh kekuasaan, kemudian memulihkan hmm, Israel menjadi penguasa dunia. Nah, itu. iya, iya. Baik, terima kasih Pak Erben untuk pencerahannya. Terima kasih Bu Ana. Iya, Oke. terima kasih Bu Aling. Baik, ini ada lagi Pak Aaron. Silakan Pak Aaron. Eh, Oke, shalom, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Shalom. Sebelumnya, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Pak Irben, saya ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama tentang Mesias itu. Apakah orang Yahudi itu sekiranya Mesias yang mereka nantikan, yang mereka harapkan itu tiba, ya kan? Apakah mereka juga akan uh, beranggapan atau menganggap bahwa Mesias itu adalah Sang Juru Selamat dan sekaligus Allah seperti apa yang kita anggap Mesias kita sekarang? Itu yang pertama. Dan yang kedua Satu-satu aja, Pak. lagi, Satu-satu, satu-satu oh, aja. oke, itu dulu ya. Oke, itu dulu. Yang pasti kan Apakah mereka Mesias yang dipahami Yahudi itu bukan sosok manusia biasa, tapi itu sosok yang ilahi yang hadir menjadi manusia. Itu udah pasti. Jadi Hmm, bukan manusia o- biasa. Contoh di Daniel oke, pasal 7 ayat 13-14 itu sosok ilahi, itu Mesias yang mereka nantikan. Jadi Berarti ber- berarti sama ya Pak ya. Berarti sama juga tanggapan mereka Mesias yang mereka anggapkan dan Mesias yang kita dapat juga ya Pak. Sama ya. Berarti bukan sosok manusia biasa ya toh, Pak. bukan sosok manusia biasa, bukan. Oke, oke. Karena mereka menganggap Ya, bahwa Mesias itu yang bisa menyelesaikan segala persoalan, persoalan dunia mereka. Dan itu bukan manusia biasa, tetapi manusia yang ilahi yang datang dari Allah. oke, oke. Oke, yang kedua, Pak. Yang kedua lagi kerana Yahudi itu ada terbahagi kepada dua ya. Satu menerima Yesus sebagai Mesias dan satu lagi yang menolak ya toh. Jadi Hmm. kita berfokus kepada yang menolak. Apakah mereka pernah menganggap bahwa Yesus itu adalah Mesias? Karena kebetulan Pak Eben seorang apologet. Kalau kita baca di dalam surah Al-Baqarah, bukan Al-Baqarah maaf, surah An-Nisa ayat 157, bunyi ayatnya seperti gini. Sungguh kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam. Jadi apakah orang Yahudi yang menolak itu pernah mengaku bahwa Yesus itu adalah Mesias, Pak? Jadi gini ya, kalau berbicara Yahudi, murid-murid Yesus kan Yahudi. Dan mereka Iya, percaya Yesus Mesias. Jadi kita berbicara Yahudi yang sekarang pun kan itu baru terbentuk 1940-an juga ya Yahudi. Jadi iya, kalau kita mau teliti Yahudi sebelumnya, tahun 300-an seluruh Timur Tengah, Afrika dan Eropa itu negara mayoritas Kristen sejak tahun 300-an. Dan Yahudi di mana-mana pun banyak dilayani oleh para rasul, oleh gereja. Itu kenyataan. Jadi
jangan dinilai konsep Yahudi di zaman Yesus terhadap Yesus dengan perkembangan gereja di abad-abad mula-mula dengan masa kini kan, itu tidak tepat juga. Jadi pemahaman Yahudi yang sekarang tentang Mesias itu kan yang membebaskan mereka dari cengkraman dunia. Mereka menjadi penguasa dunia karena raja mereka datang yang sosok ilahi. Itu Pak. Ya, berarti maksud soalan saya seperti ini, Pak. Kalau Bagi yang dengan menolak, kalau dengan Muslim nggak ada hubungannya Pak. Karena Isa dengan ya, Yesus itu nggak ada hubungan. Jadi apapun yang ada di dalam Quran tidak ada hubungan dengan apa yang ada dalam Alkitab. Nabi mereka, hmm, Allah mereka, malaikat mereka, kitab mereka, udah anggap aja itu abad datang di abad ke-7. Tapi ya kitab kita abad pertama. Jadi tidak usah dihubungkan, Pak. ya, soalnya Iya, gini, Pak, karena mereka kan sering memfitnah ya maksud saya gitu kan, mengatakan bahwa Yahudi itu dengan ungkapan Yahudi mengatakan seperti ini, sungguh kami telah membunuh Mesias. Jadi pertanyaan saya itu kan dengan statement yang membingungkan itu, Yahudi lagi nunggu apa? Karena Mesias datang mereka udah bunuh. Jadi mereka nunggu apa sebenarnya gitu kan? Karena di dalam surah Nisa kan jelas dikatakan seperti itu. Sungguh kami telah membunuh Mesias. Karena iya. itu saya bertanya, apakah Yahudi yang menolak Yesus juga uh, percaya bahwa Yesus itu Mesias? Itu pertanyaan. Ya Ataupun kalau mereka mereka menolak Yesus kalau sebagai mereka Mesias. udah menolak Yang Yesus sudah menolak Yesus pasti. Mesias. Kalau mereka udah menolak Yesus berarti mereka tidak mengakui Yesus Mesias kan? Kenapa mereka tidak menerima Hmm, Yesus sebagai ya, ya. Mesias? Karena konsep Mesias mereka kan menjadi raja yang penuh kemenangan, yang membuat Israel Hmm, mengalami kejayaan, penguasa dunia. Itu pemahaman mereka hmm, kan? iya, iya. Hmm. Berarti ayat di dalam apa ya, tetangga sebelah itu tidak lain dari fitnah aja ya, ya toh, Pak? Nggak ada Terhadap hubungan, orang Pak. Yahudi ya. Nggak ada hubungan. Jadi Oh, biarkanlah Islam dengan kitabnya, dengan Allahnya, dengan malaikatnya, dengan nabinya sendiri, berdiri sendiri. Tidak usah dihubungkan dengan Alkitab. Jaraknya itu oh, sudah 500 tahun. Jadi secara historis, secara kronologis nggak ada hubungan. Malah kalau dihubung-hubungkan nanti kasihan mereka, Pak. iya, iya, Iya. iya, iya, siap, siap. Contoh kalau kita Iya, iya. bicara Al-Masih di mereka pengusap. Apa hubungan pengusap dengan Mesias yang diurapi di kita? Nggak ada. Jadi ngapain bicarakan? Wah, luar biasa ya, Pak. Jadi intinya jangan disamakan ya, karena memang beda kitab kita dengan mereka ya, Pak ya. Ajaran Iya, kitabnya beda. nggak usah dihubung-hubungkan ya. Biarkanlah itu kitab baru, agama baru, ajaran baru. Ya kita hargai dalam kemanusiaan. Tapi dalam hal iman ya kita berbeda, nggak ada hubungan.